Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Delianis, calon guru penggerak angkatan 11 SDN 03 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Pada hari ini saya tidak sendiri, tentunya tidak berdua dengan Ibu Ade Orlanda Safitri, di mana kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Ade hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu Ade. Nantinya saya akan amati pelaksanaan pembelajaran Bu Ade dalam kelas atau pelaksanaan observasi Bu Ade dalam kelas. Adapun tujuan observasi yang akan dilakukan dalam kelas nanti Ibu yaitu mengamati dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang di dalam kelas. Baik Bu Ade, kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Ini tentunya untuk persiapan ya Bu Ade, persiapan di mana Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, sehingga nantinya pembelajaran yang akan disampaikan di kelas sesuai dengan tujuan yang diharapkan terhadap murid. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pembelajaran nantinya. Yang pertama, Ibu, bagaimana tujuan pembelajaran yang akan Ibu harapkan pada pembelajaran? Baik, terima kasih Bu Delianis. Mungkin untuk tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti dalam observasi saya, dalam pembelajaran saya adalah peserta didik saya mampu mengidentifikasi bangun datar melalui pengamatan dengan cara yang benar. Dan kemudian peserta didik dapat menentukan rumus dan menghitung keliling bangun datar melalui diskusi dengan benar. Jadi nanti akan ada diskusi tentang bangun datar ini. Ya, berarti ada dua tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian yang kedua, Ibu, pertanyaannya bagaimana area pengembangan pembelajarannya nantinya, Ibu? Pengembangan ini saya tertumpu kepada 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap itu melalui pengamatan dengan observasi, bagaimana dengan tanggung jawabnya, dengan kemandiriannya, pengawarnya, dan lain-lain yang nanti akan saya tuliskan di dalam jurnal sikap hariannya. Kemudian untuk pengetahuan ini saya akan membagikan sebuah LKPD yang nantinya akan mengidentifikasi bangun datar, dan siswa juga mampu menghitung keliling bangun datar melalui LKPD itu. Sedangkan untuk keterampilannya nanti saya akan menilai melalui keterampilan berbicara dan keterampilan keberaniannya dalam presentasi nanti ke depan, mempresentasikan LKPD-nya. Oke, berarti yang akan dikembangkan ada 3 aspek ya, Bu, ya? Ada 3 aspek. Sikap, kognitif, dan keterampilan. Lanjut, kita ajukan pertanyaan berikut ya Bu Ade, yaitu bagaimana rencana modul ajar yang akan Ibu Ade terapkan? Untuk rencananya berupa pendekatan yang akan saya terapkan itu pendekatan yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nanti juga akan dilengkapi oleh TPACK-nya. Jadi nanti juga ada TPACK-nya yang saya ikutkan ke dalam. Kemudian untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang nanti akan membentuk sebuah kelompok dan diskusi kelompok. Bu Ade, lanjut kita dengan pertanyaan berikut yang ketiga. Bagaimana rencana modul ajar yang akan Bu Ade terapkan nantinya? Untuk rencana modul ajar yang saya terapkan itu rencananya model pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang di dalamnya juga saya masukkan ada TPACK-nya yang nanti akan bisa saya kembangkan dalam bentuk video-video lainnya. Oke, luar biasa. Berarti Bu Ade nanti akan menerapkan model pendekatan pembelajaran berintegrasi yang terintegrasi dengan pembelajaran PSE ya, sosial emosional. Berikutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Ade gunakan di pembelajaran? Untuk media saya menggunakan ada benda konkret yang saya gunakan, yaitu nanti bisa dengan menggunakan ada namanya papan untuk mengukur keliling lingkaran itu. Kemudian ada buku pelajaran, ada proyektor, ada LKPD, juga menggunakan ada stick note, nanti siswanya maju ke depan
ada laptop dan juga penggunaan proyektor. Oke, bagus, medianya yang lengkap ya Bu Ade ya. Nah, dengan medianya sudah ada, kemudian pendekatan yang digunakan juga sudah. Terkait pembelajaran berikutnya itu bagaimana model pembelajaran yang akan digunakan? Model yang akan saya gunakan yaitu dalam rancangan saya akan menggunakan model cooperative learning, di mana siswa nanti akan saya bagi dalam beberapa kelompok yang nanti akan mendiskusikan apa-apa masalah yang saya berikan. Iya, berarti semuanya sudah tergambar ya Bu Ade. Nah, dengan medianya sudah tergambar, modelnya juga, kemudian pendekatan pembelajaran juga sudah oke. Kira-kira kapan Ibu Ade laksanakan pembelajaran ini? Harinya, jamnya gitu Bu Ade? Rencananya saya akan melaksanakan pada Kamis depan, untuk jamnya mungkin di jam pertama pembelajaran. Oke, berarti nanti pas hari Kamis depan saya akan datang ya Bu Ade ya untuk observasi pembelajaran di kelas Bu Ade. Nah, setelah pelaksanaan observasi nanti, saya juga minta waktunya Bu Ade akan melaksanakan pasca observasi, percakapan pasca observasi yang itu akan didampingi langsung oleh Ibu pengajar praktik. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira hal apa yang menarik yang Bu Ade dapat pada percakapan kita hari ini? Bagus sekali, percakapan hari ini mungkin bisa memberi saya gambaran tentang penyediaan dari kelengkapan pembelajaran saya besok, dari mulai media, dari mulai penyediaan, pokoknya segala macam bentuk persiapan yang akan saya butuhkan untuk observasi, untuk pembelajarannya nanti. Oke, baik, terima kasih Bu Ade, selamat siang, dan kita akan jumpa lagi pada Kamis depan ya Bu Ade ya, yaitu pelaksanaan observasi tentunya. Terima kasih Bu Ade. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Ade. Sekarang lah, jadi apa yang observasinya Bu Ade? Dah, nanti Ibu kabari Jeffrey, orang tua Jeffrey, bagaimana keadaan Jeffrey, kenapa tidak hadir hari ini. Sekarang gimana perasaan anak Ibu? Senang. Senang? Ada yang sedih hari ini? Tidak, senang semuanya? Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita cek dulu kebersihan kelas kita sekarang. Ada enggak sampah yang ada di kelas kita? Kalau ada, kita buang ke tempat sampah. Ada enggak? Ada. Kalau ada silakan dibuang, Fikri. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Apa saja? Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ayo buang sampahnya dulu. Oke, kita ulang lagi. Apa kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat kemarin? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kalau ada sampah yang berserakan berarti dia melanggar kesepakatan yang sudah kita buat. Apalagi? Tidak boleh datang terlambat atau tepat waktu datangnya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh berkata kotor. Apa lagi? Tidak boleh membuli, karena membuli itu bisa membuat ketentraman dan kerukunan kita menjadi rusak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke? Berarti P5 kita nanti ada di dalamnya bernalar kritis. Profil pelajar yang harus kita capai nanti kita bisa bernalar kritis, bisa mandiri, ada gotong royongnya. Apalagi? Ada kreatif. Apalagi? Beriman dan bertakwa.
Oke, selanjutnya pembelajaran kita pada minggu lalu apa? Masih ingat? Minggu sebelumnya itu sekarang judulnya tuh perkalian pecahan. Pada materi ini juga nanti akan kita kaitkan dengan tentang perkalian pecahan. Sekarang apa materi kita judulnya? Bangun datar dan keliling bangun datar. Nanti setelah pembelajaran ini anak ibu bisa menentukan mana dia yang bangun datar, mana dia yang bangun ruang, bagaimana cara menghitungnya. Semisalnya anak ibu disuruh oleh orang untuk menghitung lapangan bola bentuknya persegi. Apakah dihitung pakai meter satu-satu? Tidak. Bisa kita hitung dengan menggunakan cara. Nanti caranya akan kita pelajari nanti, oke? Bisa dipahami? Oke. Sekarang tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama anak ibu bisa membedakan atau mengidentifikasi bangun datar melalui pengamatan dengan benar. Nanti akan ibu sajikan bentuk bangun datar. Anak ibu bisa membedakan mana yang bangun datar dan mana yang bangun ruang. Kemudian anak ibu bisa menentukan rumus dan menghitungnya. Jadi tahu mana yang rumusnya digunakan untuk apa dan bagaimana cara menghitungnya. Oke. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran ini, nanti kita bisa disajikan atau kita bisa memahami materi ini dengan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai, kita menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk cinta tanah air. Anak ibu cinta dengan tanah air kita? Salah satu bentuknya kita nyanyikan lagu nasional dulu. Siapa yang mau bantu ibu? Siapa yang berani, yang siap, yang mau bantu ibu memimpin? Silakan Adinda. Apa nyanyinya? Dari Sabang sampai Merauke. Silakan Adinda. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Dinda yang sudah mau membantu Ibu. Tepuk tangan untuk Dinda dulu. Nyanyi nasional itu adalah bagian dari bentuk cinta kita kepada Indonesia, kepada NKRI. Jadi lagu nasional itu tidak boleh kita nyanyikan sembarang-sembarang, tapi itu nyanyi yang harus kita hormati. Oke? Selanjutnya Ibu mau tanya, coba anak ibu amati kelas kita. Oke, apa sajakah bentuk dari papan tulis yang ada di depan? Persegi panjang. Segi panjang. Berarti anak ibu sudah tahu bentuknya ya. Bangun, dia adalah jenisnya bangun datar. Apa lagi? Jendela. Ada ubin, Jendela. jendela. Apa lagi? Ada foto. Apa lagi? Pintu. Kira-kira bentuknya ini apakah semuanya bangun datar? Ya. Semuanya bangun datar? Yang kita sebutkan tadi? Yang kita sebutkan tadi bangun datar semuanya. Contoh papan tulis bangun datarkah dia? Ya. Apa lagi? Ubin bentuknya bangun datar kah? Iya. Iya. Apa lagi?
Jam, betul. Jam. Bangun bentuknya adalah bangun datar. Apa lagi? Pintu. Pintu bentuk bangun datar? Iya. Bangun datar itu adalah bentuk dua dimensi yang mempunyai permukaan datar dan tidak memiliki ruang. Jadi tidak ada ruangnya. Bentuknya datar, dia tidak memiliki ruang. Oke. Dah, sekarang silakan anak ibu membaca bukunya halaman 30 sebagai bentuk literasinya. Sudah, Bu. Coba buka halaman 47, baca halaman 47 dulu sebentar. Nanti ibu akan tanya informasi apa yang anak ibu dapatkan dari hasil membaca nanti. Fikri, nanti teman-temannya memilih, ibu nanti suruh maju ke depan. Pilih gambarnya satu aja, tempelkan di mana dia. Apakah dia tergolong bangun datar atau bangun ruang? Oke. Oke, silakan duduk Fikri. Apakah benar? Benar. Apa? Betul yang dibuat oleh Azia? Nah, ini apa gambarnya? Jajar genjang. Jajar genjang ini termasuk kepada bangun datar. Berarti Azia harus memindahkan tempatnya di bangun datar. Oke? Sudah paham? Dah, silakan kembali. Beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, berarti anak ibu sekarang sudah mampu mengelompokkan mana dia yang bangun datar dan mana yang bangun ruang. Dah, sekarang ibu punya papan berpaku. Nampak papan berpaku ibu di depan? Oke, ibu punya papan berpaku. Eps. Oke. Dari papan berpaku ibu ini, ibu juga mempunyai sebuah tali. Ibu minta anak ibu Fikri untuk maju ke depan. Mencobakan bagaimana menentukan keliling dari gambar ibu ini. Dah, coba hitung Fikri. Kita gunakan tali. Berapa? 14. 14. Berapa panjang sisinya? 3. Bawahnya? 4. Berarti ini apa gambarnya? Persegi panjang. Persegi panjang yang memiliki panjangnya berapa? Tadi berapa Fikri? 4 dengan lebarnya 3. Oke, silahkan duduk kembali Fikri. Terima kasih. Oke, kita lihat di PowerPoint ibu. Ini ada macam-macam bangun datar. Sesuai dengan gambarnya tadi kita sudah menentukan mana yang kita sudah mengelompokkan mana dia yang tergolong kepada bangun datar dan bangun ruang. Ada apa saja bangun datar? Persegi panjang. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu update ya. Pada kesempatan kali ini,
menugaskan materi matematika kelas 5 bab 4 tentang keliling bangun datar. Sudah. Dah, sekarang ibu minta anak ibu untuk melihat di lantai kita bentuknya apa? Persegi. Ini bentuknya kita anggap satu buah ubin adalah satu satuan. Ibu geser mejanya dulu sedikit. Oke. Ibu punya gambar di ubin ibu. Tadi anak ibu sudah diajarkan tentang sisi. Coba hitung sisinya. Berapa panjang sisinya? Kita anggap satu ubin adalah satu satuan. Sisi yang di sini berapa? 5. Yang di sini? 5. Berarti bentuknya adalah persegi. Ibu minta kepada Farik mulai dari titik yang sana, coba hitung berapa kelilingnya. Nah, kuatkanlah suaranya. Baik-baiklah. Hah? Berapa? 20? Betul? Coba ibu cek kembali Rangga, apakah benar? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Betul? Betul. Berarti kita anggap satu ubin ini satu satuan. Oke. Sekarang kita lihat PowerPoint ibu ke depan. Ada segitiga apa namanya? Sama kaki. Sama kaki ini yang kita jumlahkan adalah jika kita mencari keliling bangun datar apapun dia, yang kita cari adalah sisi yang ada di luarnya. Berarti ini apakah T ini ikut kita jumlahkan? Tidak. Apa saja? A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Kemudian ini apa gambarnya? Berarti konsepnya untuk semua bilangan, untuk semua bangun datar yang kita jumlahkan adalah semua sisi yang ada di tepinya itu kita jumlahkan. Oke, sudah paham anak ibu? Sudah. Sekarang kemarin kita sudah membentuk sebuah kelompok belajar. Silahkan duduk berdasarkan kelompok belajar yang sudah kita susun sebelumnya. Ini untuk kelompok apa? Kelompok apa gini? Kelompok A ini lembar kerjanya diskusikan bersama. Kelompok B ini lembar kerja kelompok B, silahkan kerjakan dan diskusikan bersama. Ini kelompok C. Dah, untuk kelompok A, instruksinya adalah, coba lihat ibu. Dah, pertanyaannya yang pertama bikin nama kelompok dulu ya. Yang kedua, yang soal pertama, gambarlah sebuah segitiga. Gambarlah sebuah segitiga di dalam kotak. Kemudian anak ibu yang nomor 2 menggunting sebuah menggunting sebuah segitiga, nanti akan dihitung dengan tali. Kemudian hitung kelilingnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yang ke kelompok B, ini sudah ada perintahnya di sini. Ini kita anggap seseorang yang berjalan. Silakan jalannya sudah dijelaskan di sini berapa meternya. Silakan anak ibu diskusikan. Ada pertanyaan? Ini
Sudah? Ini menggambar bangun datar. Ini menentukan nama. Itu menghitung keliling. Oke, ada pertanyaan? Dah, ingat yang akan Ibu nilai di sini adalah kerjasama. Silahkan berdiskusi, bukan hanya sendiri-sendiri. Awalnya startnya dia dari mana? Paham? Startnya dari sini. Coba baca. Jeffrey segitiga itu berdasarkan tali ini. Tentukan terserah berapa ukuran segitiganya. Silakan. Diskusikan. Boleh. Oke? Ulurkan tangannya ke depan. Sepakati siapa yang hijau dan siapa yang hitam. Sudah? Nanti ketika Ibu bilang hitam, berarti yang hitam yang mengelak, yang hijau yang menangkap. Oke? Kalau Ibu bilang hitam, hitam yang mengelak, hijau yang menangkap. Oke? Ready? Apa? Nggak ada temannya, biarin aja lah, duduk aja lah. Oke? Sudah siap? Sudah ditentukan? Oke? Siap, konsentrasi. Amel. Hitam. Konsentrasi lagi. Jauh. Ingat ya. Are you ready for my class? Are you ready for my class? Let's be quiet. Oke? Kita memulai presentasi kita dimulai dari kelompok A. Silakan kelompok A maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, kami dengarkan yang lain ya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok A. Oke. Apa tugasnya dari kelompok A? membuat gambar. Membuat Gambar persegi. Apa gambarnya ini buat? Persegi dan persegi panjang. Kemudian apa lagi perintahnya? Berapa banyak kotak semua sisi segi 4 yang kamu buat di atas? 28. Kemudian? Berapa banyak kotak keliling ke segi 4 yang kamu buat di atas? 24. Kelilingnya adalah 24. Caranya dengan menambahkan 4 tambah 6 tambah 4 tambah 6 sama dengan 24. Adakah cara lain untuk menghitung keliling segi 4 yang kamu buat? Jelaskan. Ada, yaitu dengan 4 kali 2 tambah 6 kali 2 sama dengan 4 tambah 12 sama dengan 24. Oke, silakan perlihatkan gambarnya atau lembar kerjanya kepada teman-temannya. Ini gambar yang dibuat oleh kelompok A, yaitu tentang menggambar bangun datar dan nanti menghitungnya. Bagaimana caranya dan apakah ada cara lainnya? Oke? Lanjut. Ini dia segitiganya yang dibuat. Segitiga apa ini? Segitiga sembarang. Berarti dia menentukan bentuknya. Diapakan lagi setelah digunting? Diukur dengan tali. Diukurnya dengan tali sisinya. Berarti tali itu Panjangnya 46 cm. Sisinya 4. Semua talinya panjangnya berapa? 46. Berarti ini mewakili sebuah keliling dari segi 3. Oke. Dah. Sudah selesai? Dah. Kemudian coba tanya apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Adakah tanggapan dari kelompok lain? Nah, gimana kelompok A, B? Silakan berikan tanggapannya. Dari kelompok A sudah bagus dan perhitungannya juga tepat. Oke. Bagaimana?
Terima kasih. Terima kasih kelompok B. Nah, ada lagi kelompok A? Kelompok C? Dari presentasi yang disampaikan dari kelompok A sudah sangat bagus dan perhitungannya sangat bagus. Nah, oke, dah. Silakan ditutup. Silakan ditutup. Tentang layang-layang. Keliling dari layang-layang kami temukan 112. Nah, mana gambarnya? Perlihatkan sama temannya. Ini dia gambarnya. Kelompok B menemukan hasil dari kelilingnya berapa? 112 meter. Oke. Baiklah, kami akan memberikan presentasi dari kelompok C. Mengenal bentuk bangun datar. Ada gambar apa aja? Persegi panjang. Oke, lanjut Alisa. 5 cm. 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 20 cm. Lalu persegi panjang. Persegi panjang memiliki panjang 7 cm dan lebar 4 cm. 7 ditambah 7 sama dengan 14. 4. Oke, silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai presentasi kita hari ini. Lanjut kita menyimpulkan. Siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa pembelajaran kita hari ini? Tentang bangun datar. Bagaimana bangun datar? Dan memahami kiniling bangun datar itu terdiri dari apa saja? Persegi, lingkaran, persegi panjang. Oke, dan bagaimana cara menghitungnya? Menghitung kelilingnya bagaimana caranya? Dengan apanya yang ditambah? Semua sisinya kita jumlahkan. Oke, bisa sampai di sini anak Ibu bisa memahaminya? Bisa. Hari ini Ibu punya yang namanya refleksi. Refleksi itu adalah bagaimana pendapat anak Ibu tentang pembelajaran hari ini. Tolong silakan diisi, setiap orang mengisi ya. Lembar kerjanya kumpulkan ke sama Ibu. Lembar kerjanya. Lembar kerja kelompok B mana? Lembar kerja kelompok B mana? Kelompok A mana lembar kerjanya? Lembar kerjanya. Oke, apakah kamu senang hari ini? Apakah kamu memahami materi dengan baik? Apakah ada materi yang tidak kamu pahami? Apakah kamu menyukai cara belajar yang seperti ini? Silakan di checklist di bagian mana yang kamu rasakan hari ini. Sudah selesai, silakan kumpulkan kembali ke Ibu. Ini kok yang nomor 7. Ini Bu. Bu, sini Bu. Sabun. Dah? Oke. Dah, untuk pelajaran kita minggu depan, pembelajaran kita minggu depan adalah mengenai luas dari bangun datar. Oke? Sekian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa.
boleh. Tahu kabar Jeffrey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya Delianis, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Hari ini saya bersama rekan saya, yaitu Ibu Ade Orlanda Safitri, kemudian didampingi oleh pengajar praktik Ibu Hidayati Koto. Pada hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Ade Orlanda Safitri yaitu sebagai coach nantinya, kemudian Ibu PP, Ibu Hidayati Koto yang sebagai observer. Nah, saya sendiri sebagai coach dalam hal ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang dilaksanakan observasinya pada kelas 5 SD Negeri 03 Kinali dengan guru kelas Ibu Ade Orlanda Safitri. Ibu Ade, bagaimana kabarnya Ibu siang hari ini? Alhamdulillah sehat sekali Bu De. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ade masih diberi kesehatan ya Bu ya. Menurut Bu Ade, bagaimana pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin di kelas Bu Ade? Apakah sesuai dengan keinginan yang akan Ibu capai pada praobservasi kemarin? Alhamdulillah sekali pada pembelajaran kemarin sudah hampir semuanya tujuannya tercapai dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kemudian murid-murid begitu senang dalam membentuk kelompok dan juga pembelajaran yang berbeda-beda dengan gaya belajar yang berbeda, dan kebutuhan kebutuhan pembelajaran yang juga berdiferensiasi yang saya lakukan membuat mereka menjadi lebih menarik dalam pembelajaran. Iya, berarti sudah tercapai ya Bu pembelajaran yang Ibu harapkan, yang Ibu inginkan dari pada praobservasi kemarin. Alhamdulillah secara keseluruhan sudah tercapai dengan baik. Iya, dari pengamatan observasi kemarin, iya saya juga melihat Bu Ade sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terlihat pada kontennya kan, yang kemudian terlihat juga pada produknya. Kemudian Bu Ade juga sudah melaksanakan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu, dari segi hal mana yang merasa ada kendala Ibu Ade gitu? Baik, kendala secara umum yang saya dapati, yang pertama siswa yang masih pasif dalam berkelompok. Pasif itu maksudnya yang masih ada beberapa siswa yang mendominan dalam berkelompok, belum secara keseluruhannya aktif dalam berkelompok. Yang kedua, pembelajaran yang berbeda dengan gaya dan kebutuhan siswa yang berbeda membuat saya harus lebih kreatif dalam pembuatan video. Karena video yang saya tampilkan itu video yang dari YouTube, jadi terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu yang harus lebih saya evaluasi lagi, saya lebih sering lagi membuat konten video untuk mencapai pembelajaran. Kira-kira dari kendala yang Ibu paparkan, tadi ada 2 kendala ya Bu Ade ya. Hal apa saja yang perlu Ibu Ade tingkatkan untuk pembelajaran berikutnya? Menurut saya mungkin yang pertama peningkatannya saya juga harus lebih memantau siswa saya dan membimbing siswa saya dalam berdiskusi agar mereka mampu membagi pekerjaan dengan sama rata begitu. Kemudian untuk pembuatan video saya akan lebih mencoba untuk lebih kreatif lagi dalam melakukan pembuatan video, mencari-cari video, dan video itu saya sesuaikan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Ya, bagus. Kira-kira kapan akan Ibu Ade laksanakan pembelajaran yang seperti ini? Dalam perencanaan saya tentunya dalam pembelajaran selanjutnya, karena kemarin sudah saya lakukan dengan kendala yang seperti itu, berarti selanjutnya saya akan mencoba dengan perbaikan-perbaikan yang akan saya lakukan. Ini tepatnya tanggal berapa Ibu Ade atau hari apa gitu? Mungkin hari Kamis depan di tanggal berapa ya? Sekitaran 14. Kamis depan akan Bu Ade lakukan perbaikan. Ya, bagus Bu Ade. Dalam hal perbaikan itu
siapa saja nanti akan dilibatkan dalam proses peningkatan pembelajaran itu? Yang saya libatkan yang pertama otomatis siswa saya dalam peningkatan, mungkin saya lebih melakukan peningkatan terhadap mereka kekurangannya. Yang kedua dengan rekan-rekan kerja saya, mungkin saya lebih bisa bertanya apa-apa yang tidak saya mengerti tentang pembuatan digital dan lain sebagainya. Bagus, benar sekali ya Bu Ade ya. Semoga kita bisa selalu sharing dengan teman-teman untuk ilmu yang lebih bagus ke depannya gitu, untuk penerapan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian kita bisa terapkan yang lebih baik tentunya ya Bu Ade ya. Oke Bu Ade, nanti setelah pelaksanaan pada tanggal 14 minggu depan, kita akan apa lagi ya Bu Ade, bincang-bincang lagi. Saya akan melihat bagaimana kesuksesan yang akan Ibu Ade apa gitu. Baik, terima kasih. Dalam proses pembelajarannya. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Iya, nanti akan minta waktunya lagi ya Bu Ade. Insyaallah. Dan untuk hari ini terima kasih ya Bu Ade udah menyediakan waktunya pada pasca observasi. Terima kasih Bu Ade. Ya, sama-sama. Ya, juga Ibu Ade terima kasih untuk siang ini kita selesai melaksanakan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalam.